Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat sebuah sistem informasi perusahaan ya, atau industri, atau orang yang lebih mengenal adalah ERP system gitu ya. Nah, saya akan coba tuangkan ya dalam bentuk proses pembuatan pemrograman ya dengan menggunakan tool PHP Run ya, tanpa coding. Sebenarnya ada coding sedikit tambahannya ya, dan menggunakan database MySQL. Jadi pada proses development system ya, untuk untuk sistem ini ya, untuk sistem perusahaan ini ya, saya menggunakan database MySQL ya, yang nantinya sebenarnya bisa saja kita menjadikan PostgreSQL dan lain sebagainya. Tentunya itu materi yang paling belakangan ya. Yang paling pertama adalah sekarang bagaimana cara kita merancang sebuah sistem dari awal hingga akhir ya. Artinya saya akan buat dari mulai pembuatan proses awal pemrograman sampai nanti menjadi sebuah ERP system atau sistem informasi perusahaan ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya tidak menjelaskan tentang bagaimana cara instalasi ya. Saya rasa banyak tutorial lain yang menjelaskan tentang bagaimana cara instalasi Exam dan instalasi PHP Run gitu ya. Nah, di sini sudah saya siapkan satu Exam ya, atau database MySQL. Kita cek di sini, pastikan bahwa Examnya berjalan ya dengan ada tanda ini ya. Ini artinya Examnya sudah berjalan dengan normal ya. Kita pastikan dengan klik ya browser, kita ketik localhost ya, /enter ya, pilih phpMyAdmin. Nah, ini artinya database MySQL sudah aktif ya, sudah bisa berjalan ya. Lalu saya sudah install PHP Run ya, kita aktifkan. Nah, setelah aktif PHP Run, kita buat sebuah project baru ya dengan klik new project. Kita ketik di sini nama projectnya Unisoft. Saya bikin ERP ya, Unisoft ERP ya. Di sini saya langsung buatkan sebuah database baru ya, karena ini project baru dan database baru ya. Jadi kita klik di sini, kita ketik nama databasenya adalah DB Unisoft ERP ya. Kita klik create, klik OK, dan kita klik lagi create project. Nah, di sini dia mengatakan tidak ada tabel ya. Kita buat langsung sebuah tabel. Yang pertama saya buat tabel user ya, karena ini nanti untuk sebagai sistem keamanan pertama ya. Kita tulis di sini user ID ya, integer tipe datanya, auto increment dan primary key dia sebagai primary key. Lalu yang kedua adalah username ya. Username kita bikin nama orang ya, kurang lebih 70 ya. Lalu password ya, biarkan 255 karena nanti ada encrypt ya, encrypt password. Lalu di sini kita tambahkan departemen ya. Artinya departemen apa atau bagian apa ya si user ini ya. Kita bikin 50 ya. Lalu kita bikin nomor HP, nomor atau handphone ya, handphone ya. Handphone itu 15 cukup nomor handphone. Lalu email kita bikin email itu 100 sama picture ya, atau foto ya.
kita klik save. Nah, ini kita sudah membuat satu tabel user ya. Lalu kita klik save project. Saya kasih nama Unisoft ERP ya, Unisoft Step ERP ya. Kita simpan lagi ya. Lalu kita bisa view hasilnya, review. Nah, seperti itu hasilnya ya. Review ini adalah, kalau kita pastikan, kita bisa melihat di sini di browser localhost /unisoft_erp ya, /enter. Nah, ini hasilnya ya. Jadi yang tadi kita buat ini adalah hasilnya ya. Nah, setelah ini saya akan coba desain dulu untuk menunya ya, menu utamanya, atau saya akan buatkan dulu submenunya ya, karena ini menyangkut masalah tampilan utama begitu ya. Oke, kita kembali ke PHP Rad. Kita pilih di sini namanya project menu ya. Sini kita klik. Nah, di sini ada menu-menu yang tentunya ini akan menjadi sebuah menu utama nih nantinya ya di sini. Karena ini nanti akan berbasis hak akses ya. Jadi nanti setiap menu ini akan diizinkan ya oleh seorang administrator. Maka saya tidak mau membuat dalam bentuk teks biasa di sini ya. Nanti saya akan coba buatkan nanti dalam bentuk tabel ya, tapi mungkin itu menyusul ya. Yang penting sekarang kita buat dulu bagaimana tampilan desain menu utama dari proses pembuatan aplikasi ERP ini ya, atau sistem perusahaan ya. Oke, kita klik di sini ya. Di sini sudah ada menu home ya. Saya tambahkan di sini adalah geser ke atas ya. Oke, di sini saya ulang ya. Bentar, kita ulang. Nah, ini yang menu ini tadi ya, kita geser ke atas. Ini menjadi namanya entry master ya. Lalu yang barusan kita buat menu 4, kita buat menjadi namanya proses ya. Entry proses ya. Lalu kita tambahkan lagi berikutnya adalah kita tambahkan lagi menunya adalah menu transaksi ya. Transaksi ya. Lalu kita buatkan lagi di sini, digeser lagi ke atas ya. Kita buatkan lagi namanya report ya. Report ya, dan kita buatkan lagi satu lagi utility ya. Ya, utility system ya. Nah,
user ini kita masukkan ke dalam utility system ya. Nah, jadi ada home, ada entry processing ya, ada transaksi, ada report ya, ada utility gitu ya. Nah, mungkin bisa juga kita nanti tambahkan satu lagi di sini ya, sebagai menu ya, sebagai menu departemen misalkan, karena nanti kita perlu juga membuat departemen ya. Jadi kita tambahkan satu menu lagi ya, kita buat menjadi departemen gitu ya. Saya buat di sini sebelum enter ya, departemen. Oke, kita klik OK, kita simpan, kita reload ya, atau kita view. Nah, maka Anda sudah bisa melihat ya bahwa kalau kita view hasilnya adalah seperti ini. Nah, ya, ini masih bentuknya menu tapi belum ada ya, belum ada tabel-tabel yang kita buat ya, masih utuh seperti ini ya. Nah, ini masih kosong ya, data-data ini masih kosong. Jadi ini adalah tampilan dari program ya, sebagai awal ya, langkah awal atau new project begitu ya. Lalu kita setup juga ya, supaya ininya tidak keluar nih ya. Kita biasa setup di project file ya. Di sini kita default home ya, default home-nya atau logo ini ada di sini ya, untuk diaktifkan atau tidak gitu. Kalau enggak, saya arahkan ke sini ada menu yang namanya global setting. Nah, di sini juga bisa ya. Ini untuk setup ya, keseluruhan ya. Jadi saya hanya memberitahu dulu ya, nanti kita secara bertahap akan kita lakukan bagaimana cara setup dan lain-lain ya. Nah, ini di sini project name-nya, default-nya ya, database-nya ya. Terus juga ini tampilan-tampilannya ya, menu. Nah, ini di sini page header nih ya. Ini page header tuh yang ini nih. Kita nonaktifkan dulu lah yang ini ya. True ya. Kita oke. Simpan, view ya, simpan project, kita lihat hasilnya ya, reload. Nah, ini sudah nggak ada tuh ya di bawah tuh ya. Oke, jadi ini sebagai setup pertama atau new project ya, yang ini nanti akan kita teruskan ke beberapa project system ya, yang nanti kita akan secara bertahap nih ya, secara bertahap nanti akan membangun sebuah proyek atau project ERP system untuk sistem perusahaan ya, secara bertahap ya. Jadi ini kita sudah buatkan new project ya, kita sudah buatkan tabel passwordnya, username passwordnya ya, keamanannya, tapi belum kita aktifkan. Terus sudah kita buatkan menunya ya, dan lain-lain. Nanti kita akan sambil berjalan ya, kita akan mengaktifkan beberapa fitur yang ada di dalam tool PHP RAD ya. Baik, untuk pengenalan pertama itu dulu. Nanti pada pertemuan berikutnya saya akan teruskan dengan mendesain sebuah dashboard ya, dashboardnya bisa desain. Oke, itu aja dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.